Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tema yaitu mari berperilaku terpuji. Anak-anakku, pada tema ini ada 4 subtema yaitu A. Gemar membaca, B. Pantang menyerah, C. Rendah hati, dan D. Hemat. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kali ini adalah perjumpaan kita yang ketiga di semester genap atau semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar tentunya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A. Gemar membaca. Anak-anakku, akhlak terpuji adalah perilaku baik yang dimiliki seorang manusia. Akhlak terpuji dinamakan juga akhlak mulia. Kita sebagai manusia hendaknya selalu berakhlak terpuji atau mulia. Lawan akhlak terpuji adalah akhlak tercela, dan kita tidak boleh memiliki akhlak tercela. Gemar membaca termasuk akhlak mulia atau terpuji. Dengan gemar membaca, kita akan mengetahui banyak hal, dan pengetahuan kita akan semakin luas, dan kita pun akan pandai. Selain itu, prestasi pun akan mudah kita raih. Anak-anakku, masih ingatkah kalian peristiwa turunnya wahyu pertama Rasulullah SAW di Gua Hira? Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari wahyu tersebut? Anak-anakku, wahyu pertama tersebut yaitu Surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 1-5, yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku sekalian, berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca agar dapat mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Adapun maksud membaca pada ayat pertama pada surat Al-Alaq adalah perintah membaca ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun yang ada di alam semesta, yakni berupa makhluk-makhluknya. Sebagai muslim, kita hendaknya rajin membaca, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi seorang muslim yang berpengetahuan luas. Anak-anakku, terdapat banyak manfaat membaca, yaitu pertama, menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan kita pintar. Kedua, memperkuat daya tahan ingatan dan memperbanyak ide walaupun sudah berusia lanjut. Ketiga,
memperluas pengetahuan, wawasan, dan informasi. Keempat, mengerti keadaan dan perkembangan zaman. Dengan gemar membaca, kita akan tahu keadaan zaman, sehingga tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah tergoda oleh bujuk dan rayuan setan tentunya. Anak-anakku, membaca adalah kunci membuka jendela ilmu pengetahuan. Dan dengan membaca, kamu akan mengetahui dunia. Anak-anakku, perlu kalian ketahui, Ibnu Sina, ahli agama dan kedokteran. Ibnu Rusdi, ahli agama dan filsafat. Ibnu Jabir, ahli agama dan matematika. Ibnu Khaldun, ahli agama dan sosiologi. Al-Biruni, ahli agama dan astronomi. Dan masih banyak lagi ilmuwan Islam. Mereka semuanya bisa menjadi ahli karena banyak membaca, terutama Al-Quran dan membaca yang lainnya. Oleh karena itu, kalian harus banyak-banyak dan rajin membaca ya. B. Pantang menyerah. Anak-anakku sekalian, sikap pantang menyerah disebut juga sikap tidak mudah menyerah. Pantang menyerah merupakan perilaku seseorang yang teguh dalam melakukan usaha demi mencapai suatu tujuan mulia. Orang yang memiliki sikap pantang menyerah akan selalu bangkit dari kegagalan, sehingga tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan sesuatu yang baik, meskipun banyak rintangan yang menghalanginya. Anak-anakku, lawan dari sikap pantang menyerah adalah berputus asa. Berputus asa yaitu sikap tidak mau menerima kegagalan usaha yang dilakukannya. Kita selaku muslim yang beriman harus memiliki sikap pantang menyerah dalam tujuan mulia dan tidak mudah berputus asa. Anak-anakku sekalian, sikap pantang menyerah telah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam ketika mendakwahi Raja Fir'aun yang kejam dan zolim pada rakyatnya. Anak-anakku, berbagai macam cara nasihat dan dakwah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Akan tetapi, Raja Fir'aun tetap kukuh dengan kekafirannya. Bahkan, Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam pantang menyerah mendakwahi Raja Fir'aun. Singkat cerita, rakyat Raja Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir dan dikejar oleh Raja Fir'aun. Sampailah di Laut Merah. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya pada Laut Merah. Kemudian Laut Merah terbelah. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya berlari. Setelah sampai di seberang Laut Merah, sedangkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah perjalanan, lantas Nabi Musa alaihissalam memukulkan kembali tongkatnya dan Laut Merah pun menyatu kembali. Raja Fir'aun bersama tentaranya mati tenggelam. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu hambanya yang pantang menyerah demi kebenaran dan kebaikan. Kalian sebagai pelajar harus mempunyai sikap pantang menyerah ketika menemui kesulitan. Sikap pantang menyerah tersebut dibuktikan dengan: pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah.
Kedua, suka bekerja keras. Ketiga, tidak boleh berdiam diri. Anak-anakku sekalian, adapun ciri-ciri orang yang pantang menyerah yaitu: pertama, rajin belajar dan bekerja. Kedua, tidak mudah putus asa. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Keempat, mendengar nasihat dan saran orang lain. Kelima, bersaing untuk hal-hal positif. Keenam, berusaha untuk lebih maju. Dan ketujuh, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, adapun manfaat sikap pantang menyerah diantaranya yaitu: pertama, bersemangat dalam belajar ataupun bekerja. Kedua, sehat dari penyakit fisik ataupun penyakit jiwa. Ketiga, selalu ada peningkatan dan kemajuan ke arah yang lebih baik. Keempat, terhindar dari godaan setan. Nah, anak-anakku, tentu kalian bertanya-tanya, bagaimanakah membiasakan sikap pantang menyerah itu? Berikut Bapak sampaikan beberapa cara agar kita terbiasa mempunyai sikap pantang menyerah. Yaitu: pertama, mengingat akan tujuan hidup, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang muslim ketika berhasil ia bersyukur, dan ketika gagal ia bersabar dan bangkit berusaha kembali. Ketiga, menghayati ajaran agama. Seorang muslim sejati, ia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha, baik berhasil atau tidak. Dan kalaupun gagal, dijadikannya sebagai pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, Bapak sudah jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya, anak-anakku sekalian, apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya, anak-anakku sekalian, dan kerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya ya, anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya, anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya, anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.